Kali ini kita adalah pertemuan ke-9 Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kali ini ada yang terakhir, dan kita mau mengakhiri seri pneumatologi ini dengan membahas gerakan karismatik ya, gerakan karismatik yang bisa disebut adalah gelombang ketiga dari gerakan Pentakosta. Saya percaya kita yang ada di sini semua, dan bahkan juga seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia itu nggak asing yang namanya dengan gerakan karismatik, karena kita tahu gerakan karismatik sudah mempengaruhi seluruh kekristenan di seluruh dunia. Bahkan di dalam Katolik pun ada yang namanya Katolik karismatik gitu. Jadi teologi gerakan atau penekanan karismatik gitu, itu bukan hanya mempengaruhi di dalam Protestan, tetapi juga di dalam Katolik. Sebelum saya memulai masuk ke dalam bahan kita pada malam hari ini, sangat penting pertama-tamanya bagi kita khususnya non-karismatik ya, umat non-karismatik, untuk kita itu bisa membuka hati kita gitu. Jangan kita memulai mempelajari gerakan ini dengan satu hati atau satu sikap yang udah sentimen, yang udah merendahkan atau sudah menolak gitu. Jangan ya. Tetapi kita harus sadari dengan rendah hati dulu ya. Kita harus dengan rendah hati ya. Nanti apakah gerakan ini sungguh-sungguh itu gerakan setan ya, atau gerakan dari Tuhan ya, nanti kita bisa renungkan sendiri gitu. Tetapi kita juga tahu ya, sebagai orang Kristen, sebagai manusia bahkan ya, bahwa nggak ada apapun di dalam dunia ini ya, itu sepenuhnya 100% itu benar ya, kecuali Tuhan. Dan gak ada di dalam dunia ini yang 100% itu salah gitu atau jahat gitu. Dunia ini tuh gak gitu gampang ya, antara hitam atau putih udah kita pilih saja. Gak sesimpel itu ya, gak sesimpel itu. Bahkan gerakan-gerakan yang kita anggap salah pun ya, itu bisa ada benarnya kan ya. Seperti jam yang rusak itu minimal satu hari itu benar 2 kali gitu. Jam yang udah nggak ada baterai tetap benar 2 kali satu hari gitu. Dan kita juga harus sadari bahwa gerakan karismatik dalam intinya ada banyak hal yang kita bisa setujui, tetapi karismatik yang kita kenal di Indonesia ya, itu mungkin karismatik yang sangat sudah dipelintirkan, sudah dibawa ke dalam ekstrim ya. Tapi itu juga ada jaraknya, ada perbedaannya dengan gerakan karismatik di dalam hakikatnya gitu. Gerakan karismatik yang dimulai di barat misalnya gitu ya. Jadi ada penyimpangan, ada pelintiran, itu semua normal gitu ya. Gerakan apapun yang dibangkitkan ya, kalau dipelintirkan, dibawa ke dalam ekstrim ya, itu semua bisa menjadi bidat gitu ya. Gerakan reform kalau kita pelintirkan atau kita bawa ke dalam ekstrim atau kita sempitkan, itu juga bisa menjadi gerakan yang bidat ya. Bukan cuma gerakan karismatik, tapi gerakan reform itu juga bisa menjadi gerakan yang bidat. Gerakan Katolik juga bisa menjadi satu gerakan yang bidat. Itu semua sama aja. Bisa terjadi di dalam setiap gerakan gitu. Ya, makanya sekali lagi sangat penting untuk kita pertama-tama ya, kita membahas gerakan karismatik sebagai non karismatik untuk membuka hati kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ada kompleksitas Elia gitu ya. Elijah kompleks ya. Kita tahu Elia kan ya. Dia merasa ya dia satu-satunya gitu kan ya. Dia melarikan diri, dia melawan Ahab, Yezebel, dia melarikan diri, dia dikejar. Habis itu dia tuh teriak kepada Tuhan gitu lah ya. Hanya saya yang setia gitu ya. Hanya saya yang setia gitu ya. Kasihanilah saya gitu. I'm the only one. Hanya saya yang setia gitu. Kenapa Elia itu bisa merasa dia adalah satu-satunya yang sisa gitu, yang setia kepada Tuhan? Karena di dalam perjuangan dia nggak melihat ada orang lagi yang mengikuti bentuk perjuangannya gitu. Ya. Di dalam bentuk perjuangannya dia, ya bentuknya, dia tuh emang satu-satunya gitu. Tapi kita masih ingat dalam cerita Alkitab kan, apa yang Tuhan katakan? Saya masih ada kira-kira berapa? 7.000 gitu. Kamu jangan GR gitu. Bukan 700, bukan 70 loh. Masih ada 7, itu di dalam kota kuno ya Bapak Ibu Saudara. 7.000 tuh bukan jumlah yang kecil gitu. 7.000 tuh jumlah yang banyak gitu. Itu kota kuno. Saya masih ada sisakan 7.000 orang yang belum pernah menyembah Baal, yang tangannya tuh masih suci gitu. Elia bisa menganggap dia adalah satu-satunya orang karena bentuk yang dia alami dalam pelayanannya, emang dia satu-satunya gitu. Ya.
Tapi bukan berarti dia satu-satunya yang suci gitu. Bukan berarti dia satu-satunya yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Masih ada 7.000 yang bentuk pelayanannya itu berbeda dengan Elia, yang Tuhan anggap adalah orang yang benar, yang gak menyembah Baal gitu ya. Jadi jangan kita anggap oh ya saya reform, ya, saya emang ini perjuangan kami, ini bentuk kami udah emang ini kami setia ya. Kami itu victim, kami itu minoritas. Ya. Tuhan hanya sisa kami satu-satunya setia kepada Engkau gitu. Tuhan bilang tunggu dulu ya. Emang betul ya. Mungkin dalam bentuk perjuangan kamu jumlahnya dikit, kamu minoritas itu oke-oke saja. Tapi bukan berarti kamu tuh satu-satunya. Jadi sekali lagi ya, ini penting ya. Sikap kayak gini penting ketika kita mau membahas khususnya kepada gerakan karismatik yang kita tahu lah ya di dalam tradisi reform, dalam tradisi Injili, gerakan karismatik itu kan sangat cepat itu dianggap remeh lah ya, dianggap remeh itu kelas rendah gitu. Oke. Mari kita masuk ke dalam pembahasan gerakan karismatik. Tadi saya sudah bilang gerakan karismatik itu bisa dibilang itu gelombang ketiga dari gerakan Pentakosta. Banyak hal yang ditekankan di dalam gerakan Pentakosta itu juga tetap ditekankan di dalam gerakan karismatik ya. Banyak hal yang mirip sama seperti asal mulanya misalnya. Saya kan pernah bahas ya. Asal mulanya gerakan Pentakosta itu nggak begitu jelas gitu karena terjadinya atau kebangkitannya gerakan Pentakosta ini itu terjadi secara global gitu ya. Di tempat ini, tempat itu, semua itu terjadi. Tetapi ya kalau kita tarik ya kita bisa tarik kemungkinan besar ya sampai ke Amerika sana gitu ya. Itu melalui laporan yang kita baca. Gerakan karismatik itu juga sebagai gelombang ketiga ya. Itu dimulai kira-kira tuh tahun 50-an ya, 1950. Kita lihat sini. Jadi gerakan Pentakosta itu dimulai tahun 1900 ya. Kira-kira di sekitar sana gitu. Dan gerakan karismatik gelombang ketiga ini mulai bangkit itu tahun 1950 ya. Dan di tengah-tengahnya kita tahu kan terjadi namanya gelombang kedua. Gelombang kedua sekali lagi adalah gelombang di mana secara internal ya gerakan Pentakosta itu mengalami banyak perubahan, banyak kritik, banyak kesadaran, banyak self kritik dan seterusnya. Jadi ketika kita membahas gerakan karismatik ya, kita harus tahu apa yang terjadi di gelombang kedua juga karena banyak. Itulah kenapa ada perbedaan antara gerakan karismatik dan gerakan Pentakosta karena mereka sendiri sudah dipengaruhi oleh gelombang kedua, perubahan yang terjadi dalam gelombang kedua. Ya. Jadi sama seperti gerakan Pentakosta di tahun 1950, kira-kira begitu. Banyak laporan di seluruh dunia, di China, di Amerika, di Brasil, di Inggris, ya, di mana-mana, ya, yang memberikan laporan terhadap pengalaman baptisan Roh Kudus gitu, ya, baptisan Roh Kudus, dan itu terjadi rata-rata itu terjadi dari gereja mainline gitu, jadi dari gereja Injili, gereja Ortodoks, gereja yang sudah ada dari berbagai negara dapat banyak laporan bahwa jemaat-jemaatnya itu mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Dan sekali lagi, di dalam penampakannya dari lapisan luar, orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, mereka berkumpul, ya, dan apa yang mereka lakukan itu mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh gerakan Pentakosta. Ya, mereka tetap sangat menekankan yang namanya pengalaman Roh Kudus ya. Ini teologi yang sangat penting dalam Pentakosta dan karismatik ya. Pengalaman Roh Kudus, the experience of the Holy Spirit. Mereka juga menekankan penyembuhan, mengusir setan, nubuat ya. Dan mereka tetap adopsi ya. Mereka tetap mengadopsi istilah baptisan Roh Kudus ya. Jadi asal mulanya itu mirip-mirip, kondisi fenomenanya itu juga mirip. Teologi atau enggak ajaran atau enggak pemikiran yang mereka tekankan atau enggak di ibadah yang mereka tekankan itu juga mirip. Tetapi
Yang terjadi di gelombang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Orang-orang yang melaporkan mereka tuh mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Mereka itu nggak menganggap diri mereka itu sebagai gerakan Pentakosta gitu. Ya. Mereka nggak menganggap diri mereka sebagai gerakan Pentakosta. Ya. Mereka melihat bahwa diri mereka itu berbeda dengan gerakan Pentakosta. Ya. Pertama-tamanya, kenapa mereka berbeda? Karena di tahun 1950, ya, Pentakosta itu sudah bertumbuh menjadi denominasi sendiri gitu. Pentakosta sudah diakui menjadi satu denominasi global sendiri. Ya. Denominasi Pentakosta semua orang juga tahu gitu. Denominasi Injili, Anglikan, Metodis, ya, Reform, itu semua denominasi yang lumayan kental lah ya, kayak di Amerika Southern Baptist, ya, itu semua denominasi yang orang tahu gitu loh, tahu gitu. Evangelical misalnya gitu. Dan di tahun 1950, Pentakosta juga sama, ya, sudah diakui sebagai denominasi. Jadi orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dari gereja-gereja ortodoks, gereja-gereja Injili ini, mereka pertama-tama ya, mereka nggak menganggap bahwa mereka tuh harus masuk ke dalam denominasi Pentakosta gitu. Karena mereka juga bukan dimenangkan di dalam gereja Pentakosta kan ya. Mereka tuh mengalami baptisan Roh Kudus, tanda kutip ya, di dalam gereja mereka sendiri kan. Atau nggak di dalam lingkungan mereka sendiri, dan itu bukan di dalam gereja Pentakosta. Jadi itulah kenapa pertama-tama orang-orang tuh nggak mau masuk ya di dalam gerakan Pentakosta, denominasi Pentakosta ya. Mereka mulai memutuskan diri. Kedua, kita akan lihat ya, banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan antara Pentakosta dan juga gelombang ketiga karismatik ini ya. Di tahun ini ada satu laporan ya, ada satu research yang sangat membantu kita gitu. Di tahun 1978 tahun 1978 gereja Inggris ya, itu gereja Anglikan ya, gereja Anglikan ya. Mereka itu melihat ya ada kebangkitannya gerakan Pentakosta, gerakan karismatik ini di dalam negara mereka, dalam kekristenan mereka. Dan mereka itu mulai melakukan penelitian gitu, mulai melakukan laporan ya. Mereka mau belajar dan menentukan apa yang membedakan gelombang ketiga ini sama gerakan Pentakosta gitu. Bukan saja mereka mau melihat apa perbedaannya, ya. Mereka juga mau melihat bagian mana ya, yang itu konflik dengan tradisi mereka. Tetapi yang saat yang sama ya, ini yang kita harus hormati mereka ya. Mereka tuh juga mau belajar apa tradisi apa atau enggak penekanannya apa ya, ajaran apa yang bisa mereka itu retain, yang mereka bisa keep, yang nggak konflik dengan teologi mereka gitu. Jadi mereka bukan observasi, mereka bukan belajar gerakan karismatik hanya untuk kritik mereka, menolak mereka, cari kesalahan mereka, tetapi mereka mempelajari gereja-gereja karismatik di Inggris juga untuk mau melihat apa yang mereka lakukan, ya, yang sebetulnya bisa kita pelajari juga, yang sebetulnya teologinya tuh nggak masih sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi dalam hal ini sekali lagi ya, kita harus hormati, kita tuh respect lah, kudos gitu, kudos ya. Karena gereja di Inggris ya, Church of England, mereka sungguh-sungguh melihat ya, mereka sungguh-sungguh melihat bahwa di dalam jemaatnya mereka, dalam kekristenan yang mereka lihat ya, di saat itu, gereja-gereja atau kekristenan yang sudah kering gitu, yang sudah mulai layu, yang udah mulai tertidur ya, sekarang itu kayak dihidupkan kembali gitu, dihidupkan, ada kehidupan, ada api lagi gitu di dalam jemaat mereka. Jadi mereka sendiri juga secara fakta mereka melihat gereja-gereja yang sudah kayak udah mau turun ya, declining, sekarang malah hidup lagi ya. Dan mereka ya nggak iri ya, mereka nggak mau maki-maki, mereka bukan mau jaga status quo. Jadi mereka melihat, mari kita pelajari gitu. Mari kita pelajari apa yang ya kalau mereka hanya memakai cara dunia, ya kita tolak gitu.
Kalau hal-hal yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh nggak sesuai Alkitab, ya kita tolak. Tetapi kalau ada hal-hal yang mereka lakukan itu sesuai dengan Alkitab, ya kenapa nggak bisa kita retain? Kenapa nggak bisa kita keep, kita pertahankan gitu? Ya. Yang penting kan, paling penting kan adalah ya itu sesuai dengan Alkitab. Ya. Sekali lagi, saya demen gitu, saya suka ya kayak apa yang mereka lakukan ya. Mulai menganalisa ya, bukan dengan satu hati yang menghakimi atau mau menolak atau membenci, ya. Tetapi itu coba observasi atau menganalisa dengan kerendahan hati gitu. Memulai dengan kerendahan hati. Ya. Coba bisa benar-benar kritik secara lebih objektif ya, lebih objektif mengkritik apa yang benar, apa yang salah gitu. Jangan nggak langsung membuangnya. Dan saya pikir gambaran seperti ini, sikap seperti ini, itu sikap yang sangat-sangat alkitabiah gitu. Kita masih ingat ya ketika Petrus dia membaptis Cornelius dan seluruh keluarganya. Orang-orang Israel kan marah kan ya. Bukan orang Israel, orang-orang percaya, believers ya. Mereka tuh marah gitu. Kenapa kamu baptiskan mereka dengan Roh Kudus gitu? Mereka tuh orang kafir gitu. Gentiles. Harusnya hanya umat Tuhan dong. Ya Petrus kan jelaskan. Ya, saya begini-begini, saya dapat visi, saya dapat saya juga melihat ya Tuhan itu baik, juga memberkati orang yang non-Yahudi dan non-Yahudi ya. Dan itu orang-orang percaya di gereja mula-mula ya, mereka ya dengan rendah hati, mereka tuh terima gitu. Mereka tuh terima. Padahal apa yang Petrus lakukan itu sangat bertolak belakang, sangat menantang tradisi mereka, bahkan sangat menantang teologi yang mereka percayai gitu. Tetapi mereka tetap bisa, ya kamu jelaskan dulu gitu. Kamu jelaskan apa yang kamu alami gitu, apa yang kamu lihat ya. Bagaimana Tuhan pimpin kamu. Tetapi ini yang penting ya. Ini yang penting. Ketika mereka melihat bahwa Petrus itu membaptis orang non-Yahudi dan mereka sendiri setuju, mereka tuh nggak kebablasan gitu. Ya. Mereka nggak bilang, oh sekarang ya udah kita apapun itu kita baptis mereka, kita terima mereka, mari kita lakukan cara mereka. Nggak juga kan ya. Ketika Paulus kembali dengan masalah sunat, ya ada orang-orang yang komplain kan ya, kenapa orang-orang ini nggak perlu disunat, dan ini itu mereka komplain, mereka ngeluh, semua orang percaya harus disunat. Dia kembali dan di Israel, Yerusalem, mereka membuat satu meeting, membuat satu rapat lagi, mereka diskusi gitu. Bagaimana kita hadapkan orang-orang non-Yahudi ini, orang-orang kafir ini. Mereka kan nggak langsung, oh ya karena Roh Kudus sudah turun kepada mereka, kita sudah terima mereka, mari kita langsung semua terima cara mereka. Enggak kayak gitu. Ya. Mereka tetap objektif gitu. Ya. Dengan rendah hati, mereka terima, mereka membaca, mereka menganalisa. Ya. Apa yang bisa mereka terima, apa yang nggak bisa mereka terima. Ini namanya spirit of discernment. Spirit of discernment. Ya. Roh untuk bisa membeda-bedakan. Ini karunia Bapak Ibu Saudara, ini karunia. Di dalam 1 Korintus ini juga karunia, jangan lupa ya. Jadi mereka bilang begini, ya, untuk sunat, ya, emang nggak perlu gitu, nggak perlu sunat. Tetapi kamu nggak boleh makan makanan yang sudah disembahkan kepada idola-idola. Ya, kamu nggak boleh makan darah. Kamu tetap nggak boleh melakukan perzinahan, kan ya? Kita masih ingat kan? Itu orang-orang Israel ya, mereka tuh terima, mereka analisa. Mereka benar-benar bisa membedakan gitu. Apa yang kita bisa terima. Mereka nggak perlu sunat nih. Mereka nggak sunat, ya udah nggak usah sunat. Emang nggak esensial kok. Ya. Itu esensial bagi tradisi Israel. Tapi sekarang mereka mengerti. Ya. Di dalam Kristus itu nggak esensial gitu. Mereka bisa beda-bedakan. Sunat nggak usah. Tapi perzinahan tetap nggak boleh. Makan penyembahan makanan kepada idola tetap nggak boleh. Minum darah tetap nggak boleh. Ya. Saya pikir inilah yang dilakukan oleh Church of England. Ya. Mereka bisa beda-bedakan. Jadi dalam laporan mereka, Bapak Ibu, kalau kita kembali ya. Dalam laporan mereka ya, mereka bukan saja mempelajari teologi karismatik, tetapi mereka juga lakukan case study. Ya. Mereka sungguh-sungguh turun ke dalam gereja karismatik. Mereka interview jemaat-jemaat di sana ya, pendapat mereka ini dan itu apa gitu ya. Dan mereka tuh memberikan laporan mereka ya, dan laporan itu cukup banyak, cukup komprehensif. Ya, ada beberapa poin yang penting. Ya, pertama-tama, sekali lagi mereka bilang di dalam laporan mereka, gelombang ketiga dari Pentakosta, ya, emang susah untuk disebut sebagai gerakan karismatik. Ya.
Susah, nggak bisa kita definisikan begitu, karena ketika mereka mempelajari, sangat banyak perbedaan antara dua gerakan ini, walaupun ada miripnya, ada benang merahnya. Ya, perbedaan itu di apa? Ada 3 macam perbedaan. Perbedaan teologi, ya, perbedaan praktika, sama perbedaan budaya. Ya. Pertama-tama, perbedaan teologi. Ya. Di mana perbedaan teologi mereka? Yaitu yang pertama di sini. Ya. Baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Ya. Di dalam gerakan karismatik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka nggak terlalu yakin bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sempurna, untuk menjadi orang Kristen yang utuh, ya, kita itu perlu 2 langkah itu. Kita masih ingat kan, baptisan Roh Kudus di dalam Pentakosta kan kita percaya, ya, kita dibaptis dengan air, tetapi kita tetap perlu langkah kedua, yaitu kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus, baru kamu bisa dibilang bahwa kamu adalah orang Kristen yang utuh gitu. Ya. Tetapi di dalam karismatik mereka nggak terlalu diyakinkan. Ya. Sama seperti kita tahu di gelombang kedua, doktrin ini udah sangat diserang, sangat dikritik dari internal dan eksternal. Dan ini juga mempengaruhi orang-orang di gelombang ketiga. Ya. Gerakan Pentakosta menganggap pengudusan, ya, itu sebagai satu event. Ya. Ini penting. Ya. Untuk Pentakosta, pengudusan, kita tuh menjadi utuh, ya. Itu adalah sebuah event, sebuah kejadian. Kalau kamu nggak melalui kejadian itu, kamu tuh nggak utuh gitu. Kamu tuh nggak suci. Ya. Harus ada event itu. Tetapi di gerakan Pentakosta, gerakan karismatik, yang sebetulnya lebih dekat dengan tradisi kita, dengan kepercayaan kita adalah, ya mereka percaya pengudusan. Pengudusan itu proses gitu, ya. Proses. Jadi kita percaya, dan setelah kita percaya, sepanjang hidup kita tuh terus-menerus disucikan, terus-menerus disucikan. Ini sesuai dengan ajaran Calvin juga kan ya. Justification and sanctification, terus sampai kita mati. Itu artinya di dalam teologi karismatik ya, mereka sebetulnya nggak perlu yang namanya baptisan kedua. Ya. Mereka juga hanya percaya 1 kali baptisan. Mereka percaya baptisan Roh Kudus, ya, itu yang menyelamatkan, yang menguduskan, itu hanya 1 gitu. Mirip dengan apa yang kita percaya dalam kalangan Reform juga Injili gitu. Ya. Nggak perlu yang namanya baptisan Roh Kudus yang kedua. Ya. Kita kan juga sama kan ya. Baptisan Roh Kudus kita di dalam momen kita percaya. Di dalam saat kamu percaya, kamu tuh mengalami baptisan Roh Kudus gitu. Ya. Itu at the moment of conversion. Ya. Itulah kenapa di dalam gerakan karismatik, ya, walaupun mereka tetap bicara tentang baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus yang mereka maksud adalah baptisan yang terus-menerus kamu alami, yang terus-menerus diulangi sampai kamu mati gitu. Multiple renewal gitu. Jadi kamu sudah percaya, kamu sudah dibaptis secara Roh Kudus yang menyelamatkan, yang menguduskan. Kamu sudah disucikan, kamu sudah dibenarkan. Dan seterusnya, baptisan Roh Kudus yang kamu alami itu baptisan Roh Kudus yang lebih rendah gitu ya. Baptisan yang ya tanda kutip lebih rendah ya. Adalah baptisan Roh Kudus yang terus-menerus kamu bisa alami, yang kamu terus-menerus bisa minta dari Tuhan, ya, minta dari Tuhan untuk menguduskan kamu. Ya, sanctification gitu ya, sanctification. Jadi secara implikasi di dalam teologi karismatik mereka juga nggak perlu bahasa roh sebagai bukti. Ya. Jadi konsep bahasa roh antara Pentakosta dan karismatik itu berbeda. Pentakosta bahasa roh itu bukti.
bahwa kamu sudah dipenuhi. Bahasa roh dalam teologi karismatik adalah satu tanda bahwa kamu ya orang karismatik gitu. Kamu orang karismatik karena kamu bisa bahasa roh, yaitu menunjukkan suatu tanda recognition. Mereka bilang satu simbol menandai bahwa kamu adalah ya gerakan, ya kamu adalah renewal gitu. Kamu adalah orang yang diperbarui. Tapi bukan satu tanda bahwa kamu sekarang dipenuhi atau dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya, itulah kenapa pertama-tama secara teologi ya mereka tuh nggak bisa bersatu. Ya, nggak bisa bersatu karena penekanan itu sangat amat berbeda. Satu itu untuk bisa bilang untuk justification, satu untuk sanctification, ya secara baptisan Roh Kudus. Yang kedua dalam masalah teologi itu ini. Self-advertising itu kayak artinya ya kita terlalu mengiklankan diri gitu ya. Jadi dalam gerakan karismatik mereka juga melihat ada penekanan yang terlalu besar ya terhadap pribadi Roh Kudus gitu. Pribadi Roh Kudus itu terlalu ditekankan dan ditinggikan. Bukan berarti kita tinggikan Roh Kudus itu salah gitu, bukan gitu. Tapi kita kan percaya kepada Allah Tritunggal kan ya, pribadi 1, 2, dan 3 kan ya. Mereka juga bisa bertanya-tanya gitu ya, bukankah Roh Kudus itu menunjukkan kita kepada Kristus ya? Bukankah Roh Kudus harusnya itu kayak di belakang layar gitu? Bukankah Kristus yang harus ditinggikan, dipermuliakan? Mereka juga bisa bertanya-tanya ya. Tapi kenapa di dalam gerakan Pentakosta ya, Roh Kudus itu malah menjadi spotlight-nya gitu. Kayak kita di Zoom ya, kenapa kita spotlight-nya itu di Roh Kudus? Kenapa dia yang harus muncul? Bukankah dia akan mendorong kita untuk memunculkan Kristus gitu? Jadi di dalam hal ini mereka juga kurang sreg gitu, ya. Kurang bisa cocok dengan gerakan Pentakosta. Ya. Itulah kenapa kalau kita masuk ke dalam gereja karismatik yang berteologi karismatik, kita akan juga melihat ada perbedaan dengan gereja Pentakosta, di mana yaitu di dalam khotbah-khotbah mereka kan itu lebih variasinya lebih banyak kan ya. Itu ada tentang kehidupan lah, tentang ya apapun lah, pacaran atau apapun ya, lebih variatif lah, lebih variatif daripada gereja yang sungguh-sungguh gereja Pentakosta gitu ya. Gereja yang sungguh-sungguh Pentakosta ya, teologinya prominennya ya, yang diiklankan yaitu Roh Kudusnya gitu, Roh Kudusnya ya. Jadi itu di dalam hal itu teologi itu berbeda. Yang kedua berbeda secara praktikal ya. Perbedaan utamanya ada di kita tahu kalau di dalam gereja Katolik atau gereja Injili ataupun gereja Reform ya, kita nggak ada masalah dengan namanya praktek nubuat gitu, nggak ada masalah karena nubuat di dalam tradisi teologi kita itu menunjuk kepada mimbar gitu, itu menunjuk kepada khotbah ya. Khotbah di dalam tradisi Katolik dan Reform dan Injili itu semua bagian dari namanya nubuat ya. Prophesying gitu, prophesying. Aquinas, Calvin ya, semua tuh bicara dengan demikian. Tetapi kita tahu di dalam gerakan Pentakosta dan juga ini ya, gerakan karismatik ya. Nubuat itu dimengerti benar-benar secara letter luck gitu. Nubuat ya artinya kamu tuh menerima suara dari Tuhan dan kamu menyuarakan itu gitu, menyuarakan itu. Dan secara praktis ya, secara praktis perbedaan atau enggak permasalahan antara Pentakosta dan karismatik ya di dalam masalah nubuat adalah bukan dengan bukan gini ya. It's not that prophecy itu melawan Alkitab ya. Jadi masalah mereka antara mereka itu bukan masalah nubuat itu melawan Alkitab gitu.
Ya, bukan masalah di sana, tapi masalah terbesar di dalam teologi mereka adalah nubuat itu di luar Alkitab. Ya. Bukan melawan Alkitab, tetapi di luar Alkitab. Itu yang membuat perbedaan antara Pentakosta dan karismatik. Ya. Karena mereka berdua ya Bapak Ibu sekalian, ya, dua gerakan ini, mereka mengakui bahwa firman Tuhan itu Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi sekarang ada nubuat yang mereka mengerti secara sempit itu yang di luar Alkitab. Yang di luar Alkitab. Mereka sendiri juga bisa sadar bahwa apapun yang di luar Alkitab, kalau menantang Alkitab, ya, itu salah gitu. Kita bisa harus membuangnya gitu. Tetapi perbedaan sekarang masalah di sini. Kalau emang terjadi nubuat, ya karena mereka terima nubuat di dalam pengertian itu ya. Yang mana yang harus diprioritaskan gitu. Ya, yang mana ini secara praktis ini sulit kan ya. Ini sulit kan secara praktis gitu. Kalau kita di dalam gerakan Pentakosta, kalau ada orang tiba-tiba memberikan nubuat yang bukan di dalam Alkitab. Ya. Dan ketika kita dengar itu nggak melawan Alkitab. Tetapi sekarang prioritasnya bagaimana? Ya. Apakah kita memberikan prioritas kepada nubuat ini atau kita memberikan prioritas kepada Alkitab? Nah, antara Pentakosta dan karismatik, mereka secara praktis masalah itu di sini. Gerakan Pentakosta, ya, itu menganggap bahwa nubuat yang di luar Alkitab itu menjadi prioritas utama gitu. Itu menjadi prioritas utama. Itulah yang kita jalani dulu, itu yang kita tekankan. Tapi untuk gerakan teologi karismatik ya, teologi karismatik sebetulnya bukan secara praktis mungkin ya, tapi sebetulnya dalam teologi mereka Alkitab itu harus mendapatkan prioritas gitu. Alkitab tetap itu ada prioritas ya. Jadi dalam hal ini pun ya, dalam hal menubuat dan secara praktika, mereka nggak bisa cocok gitu, karena satu memprioritaskan nubuat lebih tinggi ya, bukan bilang lebih penting, bukan bilang lebih tinggi, tapi lebih penting lah, lebih ada prioritas daripada Alkitab. Tetapi untuk karismatik ya, mereka nggak gitu cepat mengatakan bahwa nubuat itu lebih prioritas daripada Alkitab. Ya. Sekali lagi, saya ngomong ini tentang karismatik, nggak tentu itu dijalankan di dalam gereja-gereja karismatik, tapi teologi mereka itu demikian. Ya. Jadi untuk gerakan karismatik, maupun itu nubuat, maupun itu bahasa roh, sama-sama itu bukan dianggap sebagai satu simbol saja gitu, simbol bahwa kamu itu di dalam gerakan ini, ya. Recognition symbol, ya. Kamu tuh ya dimiliki oleh Tuhan, tapi bukan secara fungsi menyelamatkan, fungsi kamu itu diurapi, bukan, tapi satu simbol yang menandai kamu tuh bagian dari gerakan ini, recognition symbol. Ya. Yang ketiga, ada perbedaan kultural antara Pentakosta dan karismatik. Walaupun dalam penyembahannya gereja Pentakosta itu banyak sekali penyembuhan, bahasa roh dan seterusnya, tetapi tetap ada liturginya gitu. Ya. Tetap mengadopsi semacam struktur atau semacam liturgi dari yang tradisional misalnya. Tetap ada liturginya gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam gerakan karismatik ya, mereka itu memperkenalkan banyak sekali elemen-elemen ibadah yang benar-benar itu nggak ada di dalam sejarah kekristenan gitu. Itu nggak ada gitu. Ya. Di dalam ibadah-ibadah mereka seperti ya lamba-lamba tangan atau apa gitu ya, kayak kita di konser gitu. Itu nggak ada loh di dalam sejarah gereja tuh, benar-benar nggak ada gitu. Ya, getar-getar di dalam sejarah gereja ya, di dalam bidat-bidat tertentu itu getar-getar itu ada gitu. Tapi lamba-lamba tangan ya, kita menikmati musik gitu ya, pakai lampu, pakai HP, itu nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya. Tapi itu ada dalam penyembahannya karismatik itu. Ya, itu baru, itu new. Musik pop musik yang masuk ke dalam gereja itu juga nggak ada di dalam sejarah gereja, itu nggak ada gitu. Dulu nggak ada gereja dalam sejarah gereja itu memakai musik pop ya. Atau nggak popular musik di saat itu ya, mereka pakai high music, high art, tapi
nggak pakai pop music ya, nggak pakai pop music. Gereja karismatik itu memperkenalkan pop musik yang masuk ke dalam gereja, band ya, band dengan dengan sikapnya rock, metal atau apapun ya. Mereka tuh membawa elemen-elemen itu masuk ke dalam gereja. Penyembahan ya, secara kultural kan, penyembahan yang sangat berpusat kepada diri gitu. I-centered ya, me-centered worship ya. Semua tentang diri kita, perasaan kita, jalan kita. Ya, itu sebetulnya juga agak asing gitu ya. Penyembahan kalau dalam sejarah gereja itu bukan tentang saya ya. Di dalam gereja Pentakosta pun ya, lagu-lagunya mungkin sekali lagi mungkin menekankan Roh Kudus gitu. Roh Kudus yang ditinggikan ya. Harus ada Roh Kudus, kepenuhan dan seterusnya. Tapi dalam gereja karismatik ya, I center itu kental sekali gitu. Dari lagu-lagunya, dari doa-doanya. Termasuk juga ya free prayer. Saya nggak tahu kita pernah dengar istilah ini atau nggak, free prayer. Jadi doa yang benar-benar bebas gitu. Bebas dengan arti ya mereka nggak pakai doa Bapa kami, ya. Mereka nggak pakai doa-doa yang ada gitu ya. Tapi ya mereka bisa sebebas-bebasnya mereka berdoa gitu. Termasuk doa dengan bahasa roh yang sangat-sangat bebas gitu ya. Dan itu semua elemen-elemen di dalam kultur penyembahan mereka yang berbeda dengan gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta walaupun ada liarnya, ada bahasa rohnya, tetap itu ada liturginya ya. Jadi ini 3 bagian besar: teologi, praktika, kultural ya, antara gereja Pentakosta dan karismatik. Dan kalau kita mau kasih konklusi ya, karismatik itu bedanya itu di mana? Ya. Saya tuh meminjam tulisannya dari Peter Wagner. Ya. Peter Wagner itu profesor dari Fuller Seminary, Peter Wagner. Dan dia adalah profesor dari Church Growth ya, profesor untuk pertumbuhan gereja di Fuller. Dan dia orang yang sangat-sangat amat memperhatikan gerakan karismatik ini, ya, gerakan karismatik. Dan dia bilang, dia kasih 5 poin ya. 5 poin dari perbedaan atau enggak dari distingsi atas gerakan karismatik. Yang pertama-tama, sama seperti kita ulangi sedikit lagi ya. Yang pertama apa? Untuk gerakan karismatik, baptisan Roh Kudus itu dimulai dari kita percaya. Ya, mulai dari kita lahir baru. Baptisan Roh Kudus itu bukan baptisan kedua gitu. Itu sangat-sangat beda. Yang kedua, mereka itu terus-menerus meminta ya, Roh Kudus mengisi mereka. Terus mau diisi tambah lagi oleh Roh Kudus. Untuk gerakan Pentakosta, kamu sudah diisi 1 kali. So, kamu udah beres. Kalau kamu nggak diisi, kamu nggak beres. Setelah kamu diisi, kamu 100% tuh beres. Karena kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Berbeda dengan karismatik. Yang ketiga, mereka walaupun melakukan bahasa roh, status bahasa roh itu nggak setinggi Pentakosta. Ya. Pentakosta itu tanda kamu diselamatkan. Tanda kamu tuh menjadi orang Kristen yang utuh. Untuk karismatik, bahasa roh itu satu simbol. Ya. Itu satu fungsi, satu anugerah untuk membantu kamu bisa lebih baik berdoa misalnya. Tetapi bukan tanda kamu diselamatkan. Sekarang posisinya tuh turun. Ya, itu turun. Yang keempat, mereka percaya pelayanan atau enggak pekerjaan Tuhan harus dengan urapan. Ya, harus dengan urapan. Ya. Ini kan agak asing sebetulnya di dalam karismatik, di dalam Pentakosta kan. Sekali lagi Pentakosta udah diurapi, mereka udah komplit. Tapi untuk karismatik, kamu perlu urapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa urapan ini penting? Ini supaya untuk mereka bisa berkata bahwa nggak semua orang itu akan menerima karunia ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Jadi nggak semua orang itu akan diberikan karunia bahasa roh untuk melayani. Nggak semua orang itu nggak akan diberikan karunia mujizat misalnya. Ya. Tapi pekerjaan Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Hanya orang-orang diurapi. Kalau dalam gerakan Pentakosta,
semua orang kan ada Roh Kudus, semua orang kan akan ada bahasa roh, semua orang tuh bisa melayani gitu. Ya, dengan karunia kamu sudah terima, tapi dalam karismatik ini kayak diturunkan gitu. Pekerjaan Tuhan hanya diberikan kepada mereka, karunia hanya diberikan kepada mereka yang ada diurapi, dan karena pengurapan itu, ya, sekarang kamu bisa melayani. Jadi kalau kamu nggak bisa menyembuhkan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kamu nggak bisa bahasa roh, ya nggak apa-apa. Karena emang ada orang-orang tertentu yang diurapi oleh Tuhan. Kamu nggak terima urapan itu, ya nggak apa-apa. Hanya orang tertentu. Dan ini perbedaannya. Yang kelima, Wagner bilang gereja karismatik, mereka nggak menyebut dirinya sebagai faith healer. Ya. Mereka bukan menyebut dirinya sebagai penyembuh iman atau enggak iman yang bisa membawa penyembuhan. Bukan itu yang mereka tekankan. Ya. Itu mungkin salah satu elemen yang ditekankan oleh Pentakosta. Ya. Kamu masuk ke dalam hal ini, ada Roh Kudus yang bisa menyembuhkan kamu, menyempurnakan kamu. Tetapi gereja karismatik, gerakan karismatik bagi dia, mereka menyebut diri mereka sebagai komunitas yang menyembah, worship community. Ya. Worship community. Kenapa mereka menyebut dirinya sebagai komunitas orang yang menyembah? Karena pertama-tama mereka mau bisa mengundang lebih banyak orang lagi gitu. Ya. Mereka kan ya kalau mereka menyebut mereka sebagai faith healer, ya, iman yang bisa menyembuhkan, itu kan sangat Pentakosta kan ya. Dan kita tahu di zamannya gelombang ketiga, gerakan Pentakosta itu juga reputasinya udah nggak terlalu bagus. Ya. Karena banyak laporan, banyak kesan dari kekristenan yang menganggap bahwa orang-orang Pentakosta yang menerima Roh Kudus itu menjadi sombong gitu. Mereka akan bilang, oh saya udah terima Roh Kudus, kamu tuh belum terima Roh Kudus. Kamu tuh inferior, sama saya tuh superior. Saya sudah menerima kekudusan yang sempurna, kamu tuh belum. Ya, mereka jadi sombong. Itulah kenapa gelombang ketiga mereka menolak itu. Mereka menganggap dirinya sebagai komunitas yang menyembah, ya, untuk bisa ya lebih rendah hati lah, dan lebih bisa menerima orang-orang lain untuk masuk. Oke, jadi ini beberapa distingsi dari gereja karismatik. Sekali lagi, kita tuh mempelajari, bisa dibilang tuh hakikat lah, intinya gitu. Bisa bilang ini confession-nya mereka gitu. Ini confession-nya mereka. Tetapi apa yang mereka percaya, apa yang mereka ajarkan di atas, sekali lagi, nggak tentu turun ke bawah gitu. Gereja karismatik yang ada di sekitar kita pada hari ini, ya nggak tentu murni seperti apa yang kita pelajari. Gereja karismatik yang hari ini ya bisa pakai ini, bisa pakai itu, bisa pakai Injil kemakmuran, bisa pakai teologi Pentakosta, bisa pakai Injili punya juga kalau dia pendetanya dari background Injili, dia juga bisa Injili, dia ya apapun itu ya mereka tuh bisa lebih adopsi lah, ya nggak tentu tuh murni karismatik. Tapi ya dasarnya ya beginilah ya, dasarnya juga nggak akan terlalu lepas terlalu jauh gitu ya. Tetap karakteristiknya tuh pasti dipertahankan. Oke, yang terakhir ya, yang saya mau lakukan adalah bagaimana kita bisa secara kritis ya menghadapi gerakan karismatik ya. Apa yang kita bisa, remarks, apa poin-poin yang kita bisa renungkan bagi kita, atau enggak apa yang kritik yang kita bisa berikan kepada mereka. Yang pertama-tama, saya tulis aja kali ya. Berapa poin? Jadi ketika kita merefleksikan gerakan ini, kita juga harus ya self-kritik lah ya. Jadi ini kritik yang saya berikan itu kritik kepada atas diri kita sendiri, juga kritik terhadap mereka gitu. Pertama-tama itu adalah tentang Trinitas ya, Tritunggal gitu. Kita tahu bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Dan kita nggak bisa hanya menekankan satu pribadi dari Allah ini. Ya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya,
Tritunggal itu harus dinyatakan, Bapak Ibu Saudara, harus dinyatakan. Ya. Kritik yang kita bisa berikan kepada gerakan ke Pentakosta dan juga karismatik adalah ya jangan terlalu hanya menekankan Roh Kudus saja. Ya. Walaupun gerakan karismatik mereka sadar nggak boleh terlalu tinggikan pribadinya. Tapi dalam praktis ya, dalam praktika mereka kan menekankan pengalaman Roh Kudus ya. Pengalaman Roh Kudus itu tetap sangat amat kental gitu. Ya. Tapi dengan demikian ya, bagaimana dengan dua pribadi yang lain itu? Allah yang kamu sebut itu Allah Tritunggal. Kamu dibaptis dengan nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ya. Jangan hanya hidup untuk hanya bisa menyatakan satu pribadi saja. Satu pribadi saja. Dan ini juga kritik yang kita bisa pelajari bagi kita sendiri gitu. Ya. Kita sebagai orang Injili, sebagai orang Reform, jangan hanya juga menekankan pribadi Yesus saja gitu. Ya. Ini ngomong kalimatnya agak sensitif ya. Tapi kita tuh harus sadar sekali lagi, Allah itu Allah Tritunggal. Misalnya, saya kasih contoh aja langsung ya. Yang kita bisa pelajari, yang kita bisa petik dari mereka ya, adalah bagaimana kita tuh bisa menghidupi atau menekankan pribadi Roh Kudus gitu. Kalau kita sendiri introspeksi, kita refleksi ya. Mungkin misalnya ya, di dalam gerakan Injili, kematian Yesus itu sangat ditekankan kan ya. Kematian salib itu sangat amat, dan emang itu sangat penting, itu betul gitu. Itu sangat penting. Tetapi bagaimana dengan kuasa Roh Kudus gitu? Ya. Di dalam Alkitab, Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu. Ya. Bagaimana dengan menghidupi atau menyatakan kuasa kemenangan Roh Kudus? Ya. Ini juga kita harus introspeksi. Ya. Mereka harus introspeksi bagaimana menghidupi pribadi Yesus atau pribadi Bapa. Kita sendiri harus kita harus sendiri menghidupi, kita harus introspeksi bagaimana menghidupi kuasa Roh Kudus gitu. Kuasa kemenangan Roh Kudus. Ya. Ini juga harus kita tekankan gitu. Jangan hanya menekankan pergumulan, struggle, pikul salib ya. Kadang-kadang sampai titik tertentu ya, itu bisa menjadi alasan gitu. Itu bisa menjadi, kalau orang itu dalam hidup mereka ya, hanya ada pergumulan, hanya ada kesulitan, hanya ada kekalahan. Ya. Tetapi nggak ada kemenangan Roh Kudus. Sedikit masalah. Sedikit masalah gitu. Sampai titik tertentu ya. Kayak salib tuh menjadi alasan. Gitu. Oh ya emang kami kan jalan salib. Kami emang harus sulit gitu. Emang kita harus kalah dalam dunia ini. Emang kita ditindas lah. Tapi Alkitab juga ada kemenangan Roh Kudus loh. Ada kuasa kebangkitan. Yesus bukan cuma mati, Yesus itu juga bangkit gitu. Dan yang membangkitkan dia adalah kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus? Bagaimana kita menghidupinya? Mana kemenangan kamu? Ya kemenangan gak usah dimengerti sebagai kita harus menjadi kaya raya gitu, bukan. Tapi mana kemenangan kamu gitu? Kenapa kita lihat ada beberapa orang Kristen kok hidupnya kalah terus gitu? Gak ada kemenangannya gitu. Kalah terus atas dosa, kalah terus atas sama diri, kalah terus sama godaan, kalah terus sama pekerjaan, terus kalah. Mana pribadi Roh Kudus gitu? Roh Kudus adalah roh yang menang, roh yang memberi kemenangan, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Mana Roh Kudusnya? Ya. Trinitas ya, framework Trinitas, hidupkan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Ya. Ini bagi mereka dan juga bagi kita ya. Yang kita bisa pelajari dari mereka adalah mereka tuh mau menghidupi kemenangan itu kan. Walaupun kemenangan itu bisa dimengerti secara salah, tetapi kemenangan Roh Kudus itu terus dipegang gitu. Terus mau dihidupi. Yang kedua ya. Kesatuan. Roh Kudus di hari Pentakosta dicurahkan turun ke dalam dunia ini untuk melakukan satu hal, untuk menyatukan orang yang terpecah belah bisa menjadi satu tubuh gitu. Itu pekerjaan Pentakosta yang utama. Dunia yang terpecah belah, dengan bahasa yang terpecah belah, dengan karakter yang terpecah belah, dengan agama, lokasi, geografi yang terpecah, semua terpecah belah. Dalam Pentakosta, Roh Kudus turun mempersatukan
semua umat manusia masuk dalam satu tubuh. Ya. Kesatuan itu natur karakter Roh Kudus yang begitu inti gitu. One of the most principal character of the Holy Spirit. Ya. Membawa kesatuan. Ya. Jangan lupa ini Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa ini. Kita sebagai orang-orang reform, ya. Apakah kita memperjuang, apa kita berjuang untuk mau menyatukan, atau kita nggak apa-apa, biarkan pecah saja gitu. Atau kita langsung lihat orang, ya kamu berbeda, ya udah berbeda saja gitu, buang gitu. Kamu emang nggak ngerti apa-apa sini. Ya. Apakah kita di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita membawa kesatuan, kita mau memperjuangkan kesatuan, atau kita membawa perpecahan? Ya, itu penting. Untuk gerakan karismatik, ya, kita juga bisa memberikan kritik yang sama gitu. Ya. Ketika mereka sangat menekankan pengalaman Roh Kudus, ketika mereka sangat menekankan pembaruan yang berulang-ulang kali terjadi, ketika mereka memperkenalkan bagian-bagian ibadah yang sangat baru, ya, dengan atas nama Roh Kudus, ya. Semua elemen-elemen yang tadi kita bilang itu, konser lah, lagu pop lah, lambai tangan lah, dan ini dan itu, ya. Ketika mereka sangat menekankan pembaruan Roh Kudus itu, ya, dan memutuskan diri mereka dengan seluruh tradisi gereja. Ketika mereka tekankan semua yang baru, semua pembaruan, dan mereka menolak semua yang dulu itu, apakah kita bisa bilang ini membawa kesatuan gitu? Apakah ini kesatuan? Mereka bilang, oh ya kami ada cara yang baru, mari undang kami. Tapi ketika mereka lakukan itu, mereka memutuskan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus selama 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun itu bukan Roh Kudus. Yang kamu terima itu Roh Kudus gitu. Selama 2000 tahun itu juga Roh Kudus. Yang kamu terima, kalau emang kamu terima secara jujur, itu emang juga Roh Kudus, ya oke lah. Tapi 2000 tahun itu juga Roh Kudus. Tapi kalau kamu hanya tekankan yang sekarang, sekarang, now, pembaruan, baru, semua yang baru, putus dengan semua gereja tradisional, ortodoksi, semua dibuang. Ya. Kamu juga bukan membawa kesatuan. Kamu membawa apa? Kamu membawa perpecahan. Dan perpecahan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Perpecahan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini membawa perpecahan. Ya. Orang yang membuang sejarah tradisi gereja, ya, itu melakukan perpecahan. Orang reform yang sama sekali nggak bisa menerima apa yang terjadi selama 1500 tahun di dalam Katolik, itu juga melakukan perpecahan. Perpecahan. Itu bukan kesatuan. Ya. Kalau kita bilang, oh saya reform, buang semua yang namanya Katolik itu. Semua buang. Itu nggak ada relasi dengan kita. Itu perpecahan. Jadi reformasi itu Roh Kudus. Gereja mula-mula bukan Roh Kudus. Konyol. Sangat konyol. Ya. Ya. Jangan lupa ya. Kesatuan, unity. Jangan kritik sekali lagi ya. Self-kritik, kritik mereka. Semua kita bisa pelajari gitu. Semua kita bisa pelajari. Jangan-jangan kita bilang, oh ya mereka tuh hanya menekankan yang baru. Mungkin kita juga gitu. Ya, mungkin kita juga nggak pernah menghormati atau mempelajari atau memegang tradisi. Kita anggap ya Katolik itu semua salah. Mungkin kita juga ada salahnya. Unity, ya unity. Yang ketiga, maupun gereja Pentakosta atau karismatik, mereka tuh menekankan penyembuhan gitu ya. Kita ngomong diri kita sendiri dulu ya. Kita sebagai orang reform, orang injili, jangan menolak penyembuhan mujizat gitu. Buat apa kita menolak penyembuhan mujizat gitu? Buat apa gitu? Gak ada gunanya kan kita menolak itu. Ya. Emang Alkitab juga ada penyembuhan kok. Ya. Kalau emang Alkitab ada ya kita terima gitu. Ya. Jangan kita menolak, untuk apa? Tetapi untuk bagi mereka ya, mereka juga harus bisa terima bahwa penyembuhan itu bisa datang secara supernatural dan juga natural.
Jangan ada dualisme antara supernatural ini dari Tuhan, natural itu dari manusia, dari setan. Bukan. Mau yang natural atau yang supernatural, mau yang dari rumah sakit atau yang dari KKR, semua itu dari Tuhan. Dan gak ada satu yang lebih hebat daripada yang lain. Semua sama baiknya gitu. Gak ada yang satu, ini lebih menyatakan enggak. Yang ordinary juga menyatakan kemuliaan Tuhan gitu. Ya. Apalagi kita orang reform, ya. Gak ada lagi perbedaan antara sakral dan sekuler, itu gak ada. Ya. Itu sama. Ya. Pekerjaan, usaha di Senen, sama usaha pendeta, saya jujur ngomong, sama. Gak ada perbedaannya. Yang penting kita lakukan bagi Tuhan. Penyembuhan juga sama. Dan kita juga harus bisa mengkritik mereka. Ya. Jangan terlalu menekankan supernatural penyembuhan. Ya. Jangan terlalu obsesi dengan hal ini. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang yang terlalu menekankan penyembuhan ilahi, itu nggak menghormati kedaulatan Tuhan. Gitu. Sama sekali nggak menghormati. Kalau kita, ya Tuhan saya mau dia sembuh, ya sekarang saya doa, tolong sembuh. Mana kedaulatan Tuhan? Tuhan babu kamu atau kamu babu Tuhan gitu. Kamu tuh hamba atau Tuhan yang hamba gitu. Kalau kamu yang hamba, kamu harus menghormati kedaulatan Tuhan. Tuhan ada kedaulatannya sendiri gitu. Yang nggak bisa dicampur tangan oleh hamba. Nggak bisa kita memaksa ya supernatural penyembuhan ya Tuhan harus sekarang menyatakan kemuliaan. Nggak, siapa butuh siapa yang paksa siapa gitu. Nggak bisa kita putar kan ya. Nggak bisa kita putar gitu. Dan kita juga bisa memberikan kritik kepada mereka bahwa kalau terlalu menekankan penyembuhan, ya terlalu menyampaikan penyembuhan sekarang harus mengalami penyembuhan. Itu kayak seolah-olah bahwa dunia ini tuh udah menjadi surga gitu. Ya. Penyembuhan tuh nggak bisa kita alami secara total gitu. Kamu mau sembuh gimana dalam dunia ini? Nggak mungkin sembuh gimana gitu. Karena ini bukan surga. Penyembuhan yang total, yang komplit, itu hanya kita bisa alami di surga. Ya. Orang yang mau ngotot, ya, menekankan penyembuhan sekarang secara mujizat, kita terima secara penuh. Ya. Kita mau tanya, ya, kamu di dunia ini, kamu tuh anggap dunia ini surga atau dunia gitu. Kalau emang ini dunia, ya, kamu harus sadar, ini bukan surga. Nggak ada penyembuhan total gitu. Kamu nggak boleh, bahkan nggak boleh kamu nuntut penyembuhan total. Karena penyembuhan total hanya ada di surga, in the new heaven and new earth. Ya. Bukan di sini. Ya. Bukan di sini. Jangan kita campur aduk. Jangan anggap dunia ini menjadi surga. Ya. Itu belum waktunya. Ya. Masalah penyembuhan ya. Yang keempat. Penekanan bahwa kita tuh harus mengalami Roh Kudus here and now. Penekanan di mana kita tuh harus mengalami Roh Kudus di sini dan sekarang juga gitu. Ya, di sini dan sekarang juga. Dari sisi kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari sisi kita. Pengalaman Roh Kudus yang harus kita alami, yang kita harus hidupi. Kita bisa apresiasi ya, kita bisa menghargai, kita bisa belajar juga, khususnya kalau kita melihat bahwa banyak gereja-gereja yang besar, gereja-gereja Injili yang besar, gereja-gereja Ortodoks yang besar, yang established, ya. Seringkali ya menjadi gereja yang mati ya, kalau pinjam kata patong ya, mati dalam organisasi mereka kan ya, mati dalam agama mereka gitu. Ya. Gereja itu sangat gampang masuk dalam kesalahan ini. Ya. Gereja hanya menjalankan agama saja gitu. Tapi sebetulnya itu kosong. Tapi sebetulnya itu kering. Ya. Gereja itu menjalankan agama saja. Dan yang kita bisa belajar dari gerakan Pentakosta dan karismatik adalah mereka nggak puas gitu ya. Mereka nggak puas ya. Mereka nggak bisa dipuaskan kalau iman mereka tuh hanya iman yang tanda kutip ya, agama duniawi saja gitu. Atau enggak iman mereka tuh iman yang rutinitas agama saja gitu.
ya. Kayak mati kan. Tapi iman terhadap Tuhan harus menjadi iman yang hidup gitu. Roh Kudus itu benar-benar harus bisa dinyatakan, dihidupi, dirasakan. Ya. Kehidupan iman saya bukan hanya kehidupan gereja rutinitas saja. Ya. Dalam hal ini kita juga harus bisa belajar ya, belajar dari mereka juga gitu. Kita nggak boleh puas hanya menjalankan iman kita sebagai agama manusia atau agama organisasi, atau enggak hanya kehidupan agama saja. Oh ya, saya hari Minggu ya, saya baptis, saya dibaptis, saya katekisasi, saya minggu ibadah ya, saya menjalankan agama saya. Apalagi di dalam Indonesia, semua orang harus ada agama, kan ya? Semua orang tuh harus ada agama. Kita harus ada semacam kehidupan agama yang kita jalankan. Ya, saya jujur ngomong aja ya, di dalam kamu diskriminasi atau gimana ya, tapi kita tahu banyak di salon misalnya, ya, di bisnis-bisnis tertentu, ya. Kan banyak banci kan ya, banyak banci gitu. Ini bukan diskriminasi ya, tapi kita tahu ya mereka emang banci gitu, itu fakta. Dan mereka tuh ada istri gitu, ya. Mereka tuh ada istri, mereka tuh ada anak, ya. Dan mereka setiap kali bilang, oh ya anak istri saya di kampung gitu. Kenapa mereka sebagai banci, mereka ada anak istri? Karena emang mereka harus menjalankan agama. Agama nggak mengizinkan mereka menjadi banci kan ya. Agama tetap harus dijalankan di dalam bangsa ini ya. Mereka ada istri, ada anak, tapi mereka nikahin, mereka bahkan benar-benar ada anak, tapi mereka tinggalkan di kampung ya. Mereka kirim uang, sedikit uang setiap bulan ya. Menjalankan agama yang mati seperti ini, dan ini juga bisa tahu, kita tahu bisa terjadi dalam kekristenan gitu ya. Kita tetap menjaga status quo kita ya. Orang-orang di bagian mana ya, sini dan sana, di Amerika, di Rusia seterusnya ya, agama tetap dijalankan, karena kalau nggak ada agama nggak ada kuasa ya. Kalau nggak ada agama, kamu di dalam dunia politik kamu tuh nggak bisa hidup ya. Agama tetap harus kita jalankan. Gerakan Pentakosta Karismatik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, membongkar hal ini gitu ya. Kita nggak bisa hanya menjalankan agama gitu, harus ada kehidupan Roh Kudus yang nyata gitu. Roh Kudus, Roh Tuhan ya, itu harus dihidupi, harus dialami, harus dinyatakan ya. Tetapi ya, kita juga bisa mengkritik mereka kalau mereka terlalu menekankan hal ini. Ketika mereka sudah terlalu menekankan pengalaman Roh Kudus sekarang gitu, now, here ya. Pertama-tama ya, ini akan penekanan seperti ini ya. Akan mengabaikan atau nggak merendahkan yang namanya intelektual ya. Intelek itu nggak terlalu penting lagi kan ya. Yang penting kan saya setiap minggu bisa merasakan, mengalami, menghidupi Roh Kudus. Yang penting ada urapan ya, ada feeling ya, ada kepenuhan Roh Kudus. Jadi memikirkan, kita meditasi ya, kita pakai otak kita, itu semua nggak penting. Yang penting ada Roh Kudus. Lihatlah gereja yang dulu, begitu banyak intelektual, begitu banyak kepintaran, tapi mati juga ya. Sekarang yang paling penting adalah kepenuhan Roh Kudus ini. Yang penting saya ada merasakan Roh Kudus, menghidupi Roh Kudus, nyatakan Roh Kudus, udah beres gitu. Mengalami Roh Kudus itu beres. Ya. Ini menjadi kesalahan mereka. Ya. Terlalu menekankan hal ini menjadi meremehkan intelektual, nggak memikirkan, nggak membedakan. Klasik lah ya. Yang kedua ya. Terlalu menekankan Roh Kudus, pengalaman Roh Kudus here and now, sekarang dan di sini. Ya. Ini akan membuat kita tuh menjadi orang yang kehilangan pengharapan gitu. Kehilangan pengharapan. Ya. Kalau yang kita kejar setiap hari dalam kekristenan adalah kepenuhan Roh Kudus, pengisian Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kamu tunggu apa lagi gitu? Kamu nggak perlu tunggu lagi kan? Kamu udah dipenuhi kok, terus dipenuhi, tapi nggak ada pengharapan yang atas kekekalan gitu. Nggak ada pengharapan lagi. Ya. Kamu udah juga nggak ada teologi, nggak ada kehidupan menunggu gitu. Padahal di dalam Alkitab ya, itu salah satu teologi yang sangat amat jarang ditekankan adalah teologi menunggu, the theology of waiting. Tokoh-tokoh Alkitab ya, semua tuh menunggu. Maria menunggu, Yesus itu menunggu, semua tuh menunggu. Ya. Semua orang, semua umat Tuhan itu menunggu atas dunia yang baru gitu. Bahkan roh-roh di dalam roh-roh yang sudah meninggal dalam kitab Wahyu ya, menunggu Tuhan, kapan kamu menurunkan keadilan?
Semua orang tuh menunggu. Tetapi kalau kita menekankan kepenuhan Roh Kudus, sekarang, now, harus penuh dialami. Ya tunggu apa? Nggak usah tunggu apa-apa lagi. Kamu udah nggak menunggu Tuhan lagi gitu. Ya. Kamu terus dipenuhi kok. Ya. Kamu terus dipenuhi. Dan kalau kita nggak menunggu, itu artinya ya kita nggak ada pengharapan gitu. Orang yang nggak menunggu nggak ada pengharapan. Hanya orang yang menunggu tuh ada pengharapan. Dan kalau kita nggak ada pengharapan, artinya ya dunia kita ya di sini, here and now. This is heaven. Inilah surga. Ini yang kita harus alami. Saya udah nggak ada pengharapan. Saya maunya sekarang diisi, sekarang diurapi, sekarang dipenuhi. Dan di saat yang sama, ya, karena terlalu menekankan pengalaman Roh Kudus ini, ya, pasti akan kehilangan true spiritual discipline. Ya. Disiplin rohani yang sesungguhnya itu nggak dijalankan. Ya. Semua disiplin rohani yang dijalankan hanya untuk dipakai untuk supaya diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi disiplin rohani yang harus menunggu, yang meditasi, yang memikir, the true prayer, itu nggak dijalankan sama sekali. Ya, itu kritik yang kita bisa berikan.